Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Menutup pintu untuk menjaga privasi. Perkenalkan, saya bidan Nurul Sangko yang bertugas di pagi hari ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dian. Ibu Dian, usianya berapa Bu Dian? 25 tahun. 25 tahun. Baik, sebelumnya Bu Dian sudah hamil ya Bu Dian? Iya. Sudah besar ya? Iya. Usia kehamilannya sudah berapa bulan? 8 bulan, mau 9. Oh, mau 9 Iya. bulan. Berarti udah mau masuk di posisi salinan ya? Iya. Udah dipersiapkan semuanya Bu Dian? Belum. Harus dipersiapkan ya Bu Dian ya dari sekarang ya, karena sudah mau bersalin ya. Jadi jangan menunggu pas udah mau bersalin baru menyiapkan. Jadi harus menyiapkan dari sekarang. Iya. Ya. Terus terus apakah ada yang bisa saya bantu? Itu saya masih bingung mau persalinan saya itu mau di mana gitu. Seperti itu. Iya. Kalau menurut saya sih sebaiknya itu ditolong oleh tenaga kesehatan ya Bu Dian ya, dimanapun itu yang penting ditolong oleh tenaga kesehatan. Iya. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini nanti saya akan menjelaskan kepada Bu Dian tentang persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bu Dian sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan? Belum. Oh, belum ya. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, pengetahuan Bu Dian tentang pertolongan persalinan itu, yang bisa menolong persalinan itu siapa saja sih Bu Dian? Itu ya Bu Bidan ya sama dokter ya. Iya, seperti itu ya, itu benar Iya. ya. Nah, terus saya ingin bertanya lagi, untuk rencana Bu Dian untuk persalinan ini berarti gimana Bu Dian? Pengennya di mana? Pengennya di puskesmas. Di puskesmas ya Iya. Bu. Nah, ya baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada Bu Dian tentang persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Bu Dian bisa dilihat di sini ya Bu Dian. Nah, yang pertama itu ada pengertian. Pengertian dari persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan baik bidan, dokter maupun tenaga kesehatan lainnya maupun kolaborasi dokter dengan bidan. Terus juga dengan menggunakan alat-alat yang steril dan juga sesuai dengan standar prosedur dan sesuai dengan 60 langkah ATM. Nah, terus selanjutnya adapun siapa saja sih yang boleh menolong persalinan? Nah, yang pertama itu ada bidan, terus juga yang kedua itu dokter, yang ketiga kolaborasi bidan dengan dokter. Nah, terus yang selanjutnya itu bisa dilihat di sini. Alasan kenapa sih persalinan itu harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Nah, alasannya itu yang pertama itu agar ibu hamil dan bayi itu dapat ditolong secara cepat dan tepat sesuai dengan standar prosedurnya. Nah, terus yang kedua yaitu mengenali secara dini jika ada komplikasi ataupun tanda-tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga yaitu untuk mendapatkan pertolongan pertama jika terjadi kegawat daruratan. Jadi dapat ditolong secara cepat dan tepat. Dan jika memang bukan wewenang kita akan segera merujuknya ke tempat fasilitas yang lebih memadai seperti itu. Kayak misalkan di rumah sakit. Nah, nanti kita akan merujuk ke rumah sakit yang lebih memadai. Nah, terus selanjutnya yaitu tujuan dari persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu yang pertama yaitu menurunkan kesakitan dan juga komplikasi persalinan. Nah, terus yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan sesuai dengan standar prosedur dan memberikan pelayanan jika terjadi kegawat darurat secara cepat dan tepat jika terjadi kegawat daruratan. Dan yang ketiga yaitu memberikan kenyamanan, terus juga keselamatan dan keamanan, kenyamanan dan keselamatan
pada ibu hamil dan pada bayi. Ya, Iya. ya Bu. Iya. Nah terus yang selanjutnya itu ada pun bahaya dari jika persalinan itu tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah yang pertama itu ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya perdarahan seperti itu. Nah terus yang kedua itu ditakutkan terjadi infeksi seperti itu ya Bu ya. Oh iya. Iya, jadi terus untuk yang terakhir yaitu untuk fasilitas kesehatan. Iya. Untuk fasilitas kesehatan yang aman dan nyaman untuk proses persalinan, yang pertama itu yaitu di klinik bersalin, terus di puskesmas yaitu biasanya di Ponet ataupun Ponet. Nah terus juga di rumah sakit, ya seperti itu. Nah bagaimana Bu Dian, apakah sudah paham? Udah. Nah terus apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, udah cukup. Iya. Baik, untuk itu saya akan melakukan evaluasi pada Bu Dian ya. Untuk pelayanan fasilitas kesehatan yang aman untuk proses persalinan itu di mana ya Bu? Di rumah sakit ya. Ya di rumah sakit. Sama Terus puskesmas. Iya, puskesmas. Nah, terus sama klinik bersalin ya Bu ya. Iya. Ya, jadi bagaimana Bu Dian rencananya pengennya di mana nih terus? Di rumah sakit. Di rumah sakit yang lebih memadai ya. Iya. Baik, untuk itu terima kasih ya Bu Dian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak. Udah, baik, cukup. terima kasih atas kunjungannya dan atas perhatiannya ya Bu Dian ya. Terima kasih, jika ada apa-apa bisa datang lagi ke klinik saya. Iya, makasih. Iya. Mari silakan saya antar.